Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ya. Balik lagi di channel ini setelah kemarin menyelesaikan tugas PBAK, sekarang kuliah beneran. Dapat tugas lagi. Tugasnya yaitu tugas bahasa Inggris. Ya, di materi kali ini saya akan menerangkan tentang simple sentence. Oh iya, sebelumnya tujuan saya membuat video ini adalah untuk pamer ilmu, ria. Oh enggak. Buat tujuan video ini jelas buat nyelesain tugas dong, sekalian nambah referensi belajar mungkin. Bisa dilihat di sini. Ya, lanjut aja langsung ke simple sentence. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang simple sentence, atau biasa disebut dengan kalimat sederhana. Dalam mempelajari tata bahasa Inggris, kita akan menjumpai materi tentang sentence structure, atau struktur dari sebuah kalimat. Dan kali ini, tentunya kita akan membahas tentang struktur dari salah satu jenis kalimat, yaitu simple sentence. Tahu nggak sih kalian simple sentence itu apa? Nah, pengertian dari simple sentence sendiri, simple sentence memiliki arti yaitu sentence atau kalimat yang cuma punya satu klausa. Kalau di bahasa Indonesia kita biasa tahu atau sebut dengan kalimat tunggal. Nah, simple sentence ini merupakan independent clause atau kalimat yang memiliki satu klausa yang terdiri dari subjek dan kata kerja dan bisa berdiri sendiri. Dan juga tidak mengandung dependent clause atau subjek plus kata kerja tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Singkatnya, simple sentence itu adalah bentuk dari kalimat sederhana yang menyampaikan satu gagasan utuh. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak salah satu contoh berikut ini. Ya, perhatikan kalimat berikut, yaitu they cry, yang artinya mereka menangis. Bisa dilihat, kalimat ini adalah contoh simple sentence dengan satu subjek dan satu predicate. Ya, bisa lihat keterangannya di bawah, S-nya itu untuk subjek dan P-nya itu untuk predicate. Ya, lalu perhatikan contoh kedua, yaitu he lives in Jakarta. Artinya, dia tinggal di Jakarta. Kalimat ini merupakan contoh dari simple sentence dengan satu independent clause yang mengandung satu subjek yaitu he dan satu predicate yaitu lives in Jakarta. Predicate dalam kalimat ini merupakan verb phrase yang terdiri atas lebih dari satu kata. Lalu di contoh terakhir yaitu contoh ketiga, ada kalimat in the backyard the kids play and sing together. Yang kalau diartikan itu berarti di halaman belakang anak-anak bermain dan menyanyi bersama. Ini adalah contoh simple sentence dengan satu independent clause yang mengandung satu subjek yaitu the kids dan satu predicate yaitu the kids play and sing together. Predicate dalam kalimat ini memiliki dua verb, antara lain play dan sing, yang dikenal sebagai compound predicate. Sedangkan in the backyard bukanlah suatu klausa meski dipisah dengan tanda koma, melainkan sebuah prepositional phrase yang berperan sebagai adverb atau kata keterangan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah kalimatnya itu ada tanda S dan P. S-nya itu sebagai subject, P-nya itu sebagai predicate. Lalu tadi ada kata-kata compound predicate. Compound predicate itu artinya predikat jamak. Jadi dalam suatu kalimat ada dua predikat. Lalu diikuti dengan prepositional phrase. Prepositional phrase itu berarti frasa preposisi, yang artinya kata-kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti oleh kata benda. Ya, materi selanjutnya yaitu parts of sentence.
yang terdiri dari subject, predicate, object, indirect object, dan complement. Setiap kata dalam sebuah kalimat memiliki fungsi struktur sendiri, yang menurut aturan grammar menjadi pembahasan yang agak rumit. Namun, setiap sentence atau kalimat pasti memiliki bagian-bagian yang sama. Dan dua komponen mendasar untuk membentuk suatu kalimat adalah subject dan predicate. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada subject. Subjek adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi pelaku kegiatan dalam sebuah kalimat atau yang menjadi topik pembahasan. Simple subject bisa berupa noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti. Berikut modifier, phrase, dan clause yang menyertai. Contoh subjek dalam kalimat: Barkley visited his childhood best friend. He was excited. Bisa dilihat, subjeknya itu adalah Barkley dan he yang bertindak sebagai pelaku. Ya, mohon maaf atas kesalahannya. Seharusnya di dalam teks tersebut kata-kata her diganti his. Mohon maaf ya sekali lagi. Ya, selanjutnya adalah predicate. Predicate adalah hal yang dilakukan oleh subjek atau yang terjadi pada subjek. Simple predicate pada umumnya berupa verb atau kata kerja. Berikut modifier, phrase, dan clause yang menyertai. Berikut contohnya. I always eat cereal. Predicate-nya yaitu eat. Lalu setelah predicate itu ada direct object. Adalah objek atau sesuatu yang dikerjakan oleh subject. Direct object biasanya berupa noun atau pronoun. Seperti yang ada dalam contoh berikut. I always eat cereal. Direct objeknya yaitu cereal. Karena cereal adalah yang dilakukan oleh si subjek. Indirect object atau objek tidak langsung adalah seseorang yang menerima aksi dari subjek. Indirect object itu bisa berupa noun atau pronoun. Seperti dalam contoh berikut. He gives Rooney a pen. Dalam contoh ini, yang menjadi indirect object itu adalah Rooney, karena dia yang menerima aksi dari subjeknya. Yang terakhir yaitu ada subject complement, merupakan deskripsi atau penjelasan tentang subjek. Subject complement hadir bila dalam kalimat terdapat linking verb yang seringnya berupa to be. Subject complement bisa berbentuk noun, pronoun, juga adjective. Berikut, lihatlah contohnya. Keanu is a great man. Yang bertindak sebagai subject complement adalah man. Ya, sudah selesai semua materi yang dibahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, like sama subscribe. See you.